Master Ivan. Orang-orang ini sungguh terlalu bersemangat. Padahal aku cuma membantu menyembuhkan flu biasa, kan? Kenapa mereka sampai mengejar sejauh 1,5 kilo? Nenek. Bagaimana keadaanmu? Apa kamu merasa sakit lagi? Nenek rasa tidak akan bisa bertahan beberapa hari lagi. Itu tidak akan terjadi. Nenek bisa menyembuhkan penyakit orang lain, mana mungkin tidak bisa menyembuhkan diri sendiri? Lihatlah barang-barang itu, semuanya dari orang-orang di luar. Untuk berterima kasih kepadamu, mereka mengirimkan bahan obat yang sangat berharga. Di dalamnya ada ginseng 1000 tahun, jamur lingji 10.000 tahun, pasti bisa menyembuhkanmu. Anak bodoh. Tabib sulit menyembuhkan dirinya sendiri. Mengenai tubuh nenek ini, nenek sendiri yang lebih tahu. Butuh banyak uang untuk mengobati penyakit nenek ini. Peganglah surat ini, pergilah ke bawah gunung dan temui orang ini. Hanya dengan menemukannya, nenek baru bisa selamat. Baik, aku akan pergi sekarang. Tapi setelah aku pergi, siapa yang akan menjagamu? Cepat, pergilah. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Aku pergi sekarang. Beberapa hari ini aku akan memulihkan diri. Sebelum kamu menemukan orang itu, jangan ganggu aku. Nenek, tunggu aku. Aku pasti akan membawa uang untuk pengobatanmu kembali ke sini. Gadis kecil, semua yang telah kupelajari seumur hidup sudah kuajarkan padamu. Saatnya membiarkanmu melihat dunia yang sebenarnya. Masalah utamanya adalah kamu makan 8 mangkuk nasi sekali makan. Nenek sepertiku benar-benar tidak sanggup lagi menghidupimu. Villa keluarga Gu. Disinilah tempatnya. Enya. Semuanya. Enya. Orang macam apa dia? Kakak, penyakitmu ini adalah warisan keluarga. Kalau sudah lumpuh ya sudah lumpuh saja. Terimalah nasibmu. Aku berbaik hati mencari 2 perawat yang hebat untukmu. Kenapa sikapmu seperti ini? Benar sekali kakak ipar. Minggu depan kamu harus menikah dengan kakakku. Walaupun kakak sedang di luar negeri dan tidak bisa kembali, tapi pernikahan tetap harus dilaksanakan seperti biasa. Enya. Dengan keadaanmu sekarang, wajar saja kalau kakak tidak bisa kembali tepat waktu. Itu adalah hal yang normal. Kamu harus mengertinya. Saat acara pernikahan nanti, kamu tinggal muncul sebentar saja. Nanti kamu akan menjadi keluargaku. Aku dan Guyan bisa menjagamu dengan tenang. Kakak, tenang saja. Kedepannya urusan perusahaan, serahkan saja padaku dan Xiaoyu. Kamu fokus saja untuk memulihkan diri. Guyan, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Meskipun kamu hanya cabang dari keluarga Gu, tapi kamu setidaknya orang dari keluarga Gu. Bagaimana bisa kamu bekerja sama dengan orang luar untuk menindas kakak bersama-sama? Kamu juga tahu kalau aku orang keluarga Gu? Gu Zinian sekarang sudah hampir tiada, tapi aku belum pernah diberikan kesempatan menyentuh inti bisnis keluarga. Siapa bilang kakak tidak bisa diselamatkan? Kakek sudah pergi sendiri untuk mencari Master Ivan. Selama Master Ivan bersedia memberikan terapi jarum, penyakit kakak pasti bisa sembuh. Kalian tunggu saja nanti. Master Ivan? Kakek sudah pergi selama bertahun-tahun? Siapa Master Ivan omong kosong itu? Bagiku dia itu hanya seorang penipu. Hanya sekadar tusuk jarum kan? Aku juga bisa melakukannya. Tidak perlu memanggil Master Ivan segala. Apa yang kalian lakukan? Xiaoyu ini niatnya baik, jangan tidak tahu diuntung. Jangan sentuh kakak. Dari mana datangnya gadis ini? Beraninya kamu mendorongku. Maaf ya kak, tapi barusan teknik tusuk jarummu salah. Jika kamu benar-benar menusuknya, dia akan meninggal. Apa yang kamu tahu? Aku sudah belajar pengobatan Tiongkok. Siapa kamu berani bicara begitu? Gembel dari mana ini? Satpam. Mana Satpam? Cepat seret dia dan usir keluar. Apa semua orang sudah tiada? Aku bukan gembel dekil, aku kesini untuk cari orang. Lagi pula, yang kamu bicarakan tentang si Master Ivan itu, aku mengenalnya. Benarkah? Kamu kenal dengan Master Ivan? Itu nama seekor anjing di rumahku. Gu Ziwei. Itukah yang kamu sebut sebagai harapan terakhir? Apa kamu dengar? Dia bilang Master Ivan hanyalah seekor anjing di rumahnya. Menurutku Gu Zinian, seumur hidupnya dia sudah hancur. Benar kok? Karena banyak sekali orang yang datang kepada nenekku untuk berobat, nenek merasa terganggu, lalu dia menyebutkan nama besar Wang Chai, anjing kami. Siapa sangka setelah tersebar luas, namanya malah jadi master? Sudahlah. Aku benar-benar tidak punya waktu mendengar bualanmu. Cepat pergi dari sini. Bicaralah baik-baik, jangan main tangan, itu sangat tidak sopan. Ada kriminal. Gu Zinian, ternyata kamu malah mencari seorang gembel untuk menjadi anjing penjagamu. Baiklah, aku punya banyak cara membuatmu menghadiri pesta pernikahan. Tunggu saja balasanku. Ayo pergi.
kamu mengenal Master Tianshu? Tidak kenal, tapi namanya terdengar akrab. Sepertinya aku pernah dengar. Tidak mungkin. Alamat yang diberikan nenek adalah di sini. Apa mereka sudah pindah? Akan kucari lagi. Ganteng, kakimu itu bisa kusembuhkan? Apa? Jangan sentuh aku. Di sini, dan di sini, jika rutin dipijat, dan dilakukan tusuk jarum, dalam waktu sekitar seminggu sudah bisa berjalan. Kondisi kakakku sekarang, dari leher ke bawah tidak bisa digerakkan. Semua dokter di negara ini bilang tidak bisa sembuh. Mana mungkin kamu bisa menyembuhkannya dalam seminggu? Benar, penyakit ini kelihatannya saja rumit, padahal intinya adalah aliran saraf yang tersumbat. Jika melakukan sesuai yang kukatakan, 3 hari, tubuh bagian atas bisa bergerak, 1 minggu pasti sudah bisa berjalan. Bahkan kamu pun berani menghinaku. Hah? Pergi sana. Percaya, atau tidak terserah kamu, galak sekali. Kak, kamu, tanganmu bergerak. Master, pahlawan wanita, tolong tunggu sebentar. Tetaplah di sini, menjadi dokter pribadi untuk kakakku, gajinya 200 juta per bulan. Dapat 15 kali gaji setahun, asuransi lengkap dan dana pensiun, serta sudah termasuk tempat tinggal dan makan. Dapat makan? Lalu, apa makannya bisa sepuasnya? Tentu saja, kamu boleh makan sepuasnya. Koki di rumahku bisa masak apa saja. Gaji 200 juta sebulan? Aku tahu apa artinya. Tapi apa yang kamu katakan tentang gaji 15 kali setahun, 7 jenis asuransi dan 2 tunjangan? Itu maksudnya apa ya? Apa itu berarti memberikan banyak emas? Apa itu berarti akan dapat banyak uang? Dapat membeli banyak sekali bakpao? Maksudnya adalah banyak sekali uang. Begitu banyak uang sampai bisa membeli bakpao setinggi beberapa gunung. Asal kamu bisa menyembuhkan kakakku, berapapun uang yang kamu mau, keluargaku akan memberikannya kepadamu. Astaga, tidak hanya bisa makan sepuasnya, tapi ada begitu banyak uang juga. Aku tinggal di sini menyembuhkan kakak tampan yang lumpuh ini, lalu bisa membawa uangnya pulang untuk menyelamatkan nenek. Setuju, pekerjaan ini aku terima. Tidak boleh. Dia itu hanya seorang penipu. Kak, soal masalah mengelola perusahaan, aku tidak tahu apa-apa sama sekali, jadi jangan mengandalkanku. Gadis ini tenaganya besar untuk melindungimu, lagi pula dia mengerti pengobatan, dan bisa menyembuhkanmu. Dia sangat cocok untukmu. Ada apa dengan matamu ini? Seingatku, penyakit ini tidak memengaruhi mata. Kakakku ini hanya terlalu bersemangat. Dia sangat bersemangat. Baiklah kalau begitu, karena sudah menerima uang, ayo bekerja. Anginnya kencang di sini, lagi pula banyak orang yang lalu lalang. Tidak cocok untuk buka baju dan akupunktur, ayo pergi ke kamar tidur. Baik, aku akan segera mencari orang untuk membantu. Tidak perlu. Kamu mau apa? Wah, hebat sekali tenaga lenganmu. Cepat turunkan aku. Dasar kamu wanita gila. Hadeh, Kamar tidur kakakku ada di sebelah sana. kamu? Kak, kamu mau melakukan apa? Kamu mau melakukan apa? Aku peringatkan kamu ya. Aku adalah presidir grup Gu. Mari kita mulai dengan menusuk meridian di punggung, untuk memperlancar energi yang. Kakak tampan, aku bahkan belum menusukkan jarumnya, tapi kamu sudah mengerang, apa kamu sebegitu takut sakitnya? Maafkan aku, mohon maaf. Kak, kamu ingin membuat perhitungan denganku ya? Ada kesalahan sedikit. Ini pertama kalinya aku memberikan akupunktur ke orang, jadi aku belum terlalu berpengalaman. Ini pertama kalimu? Aku tahu, apapun yang dikatakan kakek padaku tentang Master Yivan, atau tentang tabib sakti itu semua hanya untuk menghiburku. Dalam hidupku ini, aku sudah ditakdirkan menjadi orang cacat. Meskipun Yivan tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi Yivan milikku itu punya luka yang persis sekali dengan Anda. Dulu tulang punggungnya dipatahkan oleh pencuri anjing, sampai lumpuh di kandangnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya dengan 3 hari pengobatanku, dia sudah bisa pergi mengejar anjing betina kecil di desa sebelah. Bisa tidak kamu tidak membandingkanku dengan anjing? Kondisi penyakitnya sama kok, kamu manusia, memang fisiknya sedikit lebih lemah, tapi waktu 1 minggu, sudah cukup. Ini adalah penyakit keturunan keluargaku, selain kakekku, tidak ada satupun yang selamat. Dokter sudah bilang, aku paling lama hanya punya waktu 3 minggu untuk hidup. Itu karena arah pengobatan, mereka yang salah. Mereka yang memeriksaku adalah para pakar medis terkemuka di dunia. Cara-cara yang mereka lakukan itu
hanya untuk memperpanjang sisa waktu Anda, sama sekali tidak menyembuhkan penyakitnya. Ini seperti banjir bandang. Mereka hanya tahu cara menyedot air keluar, tanpa tahu cara memperlancar alirannya. Jika akar penyakit tidak dihilangkan, tentu saja kamu tidak akan sembuh. Terserah apa katamu saja. Jika berhasil, itu pencapaian besar. Lihat piala emas murni itu. Jika kamu bisa membuatku tiada lebih cepat, itu akan jadi milikmu. Emas murni? Serius nih? Arge. Maaf ya. Direktur Gu, tenang saja. Piala emas murni ini pasti bisa aku dapatkan, asalkan aku menyembuhkanmu dulu. Masih terpikir mau menyembuhkanku? Tusukan jarummu yang tadi itu, hampir saja membuatku tiada. Meskipun jarum tadi agak dalam, tapi khasiatnya tetap sama. Selama bertahun-tahun ini, bahkan induk babi di mulut desa tidak ada yang tiada di tanganku. Aku tidak akan mencelakai orang. Jangan samakan aku dengan binatang. Pengobatan tahap pertama ini, jarumnya perlu dibiarkan selama 24 jam. Selama waktu ini kamu tidak boleh banyak bergerak. Aku akan menjagamu di sini. Kak Sui-Sui, kakak, waktunya makan. Makan? Di mana? Waktunya sudah habis. Lepas jarumnya. Beres? Cepat, cepat. Kalau tidak semangat makan, berarti ada masalah dengan otakmu. Hei, pelan sedikit. Kalau makannya lambat, bisa habis nanti. Kak Sui-Sui, cepat duduk. Cobalah masakan koki di rumah kami. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Direktur Gu, kenapa kamu tidak makan? Apa rasanya tidak cocok? Ada ikan dan daging melimpah di sini. Ini sangat bagus. Bahkan jauh lebih enak dari makanan tahun baru di rumah kami. Kak Sui-Sui, kakak biasanya butuh disuapi seseorang. Benar juga. Bawa pergi, aku tidak mau makan. Kenapa? Ini paha ayam loh. Kak Sui-Sui, kakak biasanya tidak makan makanan padat dan berminyak. Dia hanya minum cairan nutrisi dan sedikit makanan cair. Mengapa begitu? Karena makanan cair meninggalkan sedikit ampas, sehingga bisa mengurangi frekuensi ke toilet. Aku kira ada masalah apa? Begini saja, nanti kalau kamu mau ke toilet, cari saja aku yang akan mengantarmu. Jangan tidak percaya begitu. Aku punya pengalaman. Dulu saat membantu bibi Wang tetangga menjaga cucunya, aku yang selalu membantunya buang air kecil. Sama seperti ini, hasil pekerjaanku sangat bersih. Kak Sui-Sui, cepat makan, makanlah. Sepertinya kalian masih belum percaya padaku. Ci Sui-Sui, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku tidak bohong, mari kuberikan pengalaman itu padamu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku akan makan. Bagaimana? Kamu sungguh percaya? Sungguh percaya. Cepat lepaskan aku. Baguslah kalau begitu. Ayo, buka mulutmu. Enak kan? Setiap hari minum apa itu? Cairan nutrisi? Mana ada yang selezat daging ini? Makanlah lagi. Ini telur puyuh. Sepertinya, kali ini aku benar-benar menemukan orang yang tepat. Kak Sui-Sui, mulai sekarang urusan kakakku, kutitipkan padamu untuk dirawat. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu ya. Hei, jangan pergi dulu. Hei, jangan pergi dulu. Dadah, kakak harus jadi penurut ya. Gu Ziwei ini benar-benar. Setelah kenyang, waktunya untuk berolahraga. Olahraga apa? Rehabilitasi fisik. Jika ingin kakimu cepat sembuh, tidak cukup hanya dengan akupunktur, tapi harus dibarengi olahraga untuk merangsang otot. Tadinya kukira kamu berbeda dari yang lain, tapi kamu juga menganggapku sebagai orang cacat, bukan? Enyahlah, cepat pergi dari sini. Direktur Gu, kenapa Direktur Gu sangat marah? Apa kamu ingin merasakan rasanya berdiri kembali? Ku bilang pergi dari sini.
Apa yang kau lakukan? Ci Sui Sui. Direktur Gu, berdirilah yang tegak. 3 kali putar kiri, 3 kali putar kanan. Goyangkan lehernya, goyangkan pinggulnya. Wanita gila ini. Cepat turunkan aku. Mari kita berolahraga. Ayo, 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Apa aku benar-benar bisa berdiri kembali? Tentu saja, kau tidak hanya bisa berdiri, tapi juga bisa melompat, dan melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Orang-orang bilang CEO beruntung, padahal dia seperti dipenjara seumur hidup. Meskipun pengantin wanitanya tidak muncul, kau harus tetap melangsungkan pernikahan ini. Setelah menikah, dan urusan surat selesai, bisnis keluarga Gu akan aku yang mengaturnya. Sampah sepertimu harus sadar diri, nasibmu hanyalah menjadi sebuah boneka. Itu Guyan dan Fang Yu. Mereka memaksaku untuk menikah. Selain datang memancing keributan setiap hari, mereka juga datang kemari di jam yang sama. Saat ini adalah waktu ketika energi jantung mengalir, saat terbaik untuk menenangkan pikiran. Mereka memilih waktu ini untuk datang, karena berharap kau segera tiada. Sangat kejam. Mereka memang sudah tidak sabar melihatku tiada. Mau kemana kau? Jangan gegabah. Sampah harus punya kesadaran diri sebagai sampah, nasibmu hanyalah menjadi boneka. Trik ini sungguh bagus. Meskipun kita tidak bisa masuk rumahnya, kita akan berada tepat di luar pintu, untuk membuatnya sangat kesal. Benar sekali. Walaupun Gu Jinian tidak menikah, dengan keributan yang kita buat ini, dia pasti akan sakit jantung karena marah. Nanti grup Gu, bukankah akan jadi milik kita semua? Tepat sekali. Hehe. Si sampah CEO. Kenapa ada kau lagi? Kenapa kau masih ada di sini? Dasar wanita gila, apa yang mau kau lakukan? Aku beritahu kalian, biarpun Direktur Gu hanya duduk diam di sana, tanpa melakukan apapun, dia tetaplah berwibawa seperti patung singa penjaga rumah. Jauh lebih baik daripada kalian yang seperti manusia tapi tidak berperi kemanusiaan, berhati busuk, dan tidak bermoral. 10.000 kali lipat. Kalian ingin membuat Direktur Gu kesal hingga tiada, agar bisa merebut kekayaannya kan? Aku tegaskan kepada kalian, selama aku berada di sini, dia adalah orang yang sangat beruntung dan terlindungi secara khusus, siapapun tidak bisa membawanya pergi. Kalau kalian masih tidak bisa diam juga, aku akan pergi ke makam leluhur kalian, dan menanam 2 hektar paria di sana, supaya kalian di kehidupan sekarang, dan masa depan, tidak akan pernah merasakan manisnya hidup. Cuy. Dasar wanita kejam. Dari mana asal gadis desa tak tahu aturan seperti kamu ini? Beraninya kamu bicara kotor begitu. Kamu membela Gu Zinian mati-matian. Pasti demi uang, kan? Benar sekali. Wanita murahan dari kalangan bawah sepertimu sudah sering aku jumpai. Melihat Gu Zinian yang lumpuh, dan menyangka dia tidak punya siapa-siapa untuk mengurusnya, kamu berpikir dengan merawatnya beberapa hari kamu bisa mendapatkan hatinya? Lalu berharap bisa naik kasta secara instan? Saranku jangan berharap yang bukan-bukan. Ngaca dulu dong sebelum bicara. Minggu depan, Gu Zinian akan menikah dengan kakak perempuanku. Itu adalah pernikahan antar keluarga kaya. Kamu pikir kamu siapa? Kakak, isi otakmu itu. Apa semuanya cuma semen saja ya? Apa maksudmu? Kamu ini adik kandung pengantin wanita? Dan kamu adalah sepupu jauh? Dari pihak pengantin pria, kalian berdua sekarang bermesraan dan punya hubungan gelap, lalu memaksa kakak kandungmu sendiri menikah dengan sepupu lumpuhnya, supaya kalian mudah menguasai keluarga Gu. Kalian orang kota, benar-benar gila cara mainnya. Kalau di desa kami, bahkan seekor anjing penjaga bernama Wang Chai pun tahu, tidak boleh berkhianat pada kerabat sendiri. Tapi kalian berdua ini, justru ingin menghancurkan keluarga sendiri. Aku akan merobek mulutmu. Sini kalau berani. Sudah cukup ributnya. Gu Zinian, beraninya kamu menyewa orang seperti ini menjadi perawatmu? Kamu ini benar-benar tidak punya harga diri dan sangat memalukan. Ya? Kenapa kamu malah mencaci dirimu sendiri? Pernikahan 3 hari lagi, kamu harus datang. Kalau aku tidak mau datang, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak mau datang? Kamu tidak ingin tahu lagi tentang keberadaan kakekmu? Kakak sayangku, sejak kakek pergi mencari Master Yifan itu, apa sudah lama tidak ada kabar? Sejak kakek sampai di desa New Jiao, kontak dengannya terputus sama sekali. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Desa New Jiao?
Tempat itu bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Jika kamu tidak ingin dia mengalami kecelakaan, dan ingin melihatnya untuk terakhir kalinya, saranku padamu, lebih baik kamu menurut saja. Desa New Jiao, Bagaimana kamu bisa mendapatkan kabar kakek? Bagaimana keadaan kakek? Wah, kenapa kamu mendadak panik? Bukankah tadi kamu bersikap sangat angkuh? Tenang saja, kakek ada di desa New Jiao kok. Dia beristirahat dengan sangat baik di sana. Asalkan kamu patuh, dia akan baik-baik saja. benar-benar Desa New Jiao. Kamu diam, dasar gembel rendahan. Desa New Jiao itu rumahku loh. Benar-benar cukup ya. Kemarin saat aku menyebut Master Yivan, kamu bilang itu anjingmu. Sekarang kamu bilang desa New Jiao itu rumahmu. Iya, memang benar, Yivan itu memang anjingku, dan Desa New Jiao juga memang rumahku. Kamu, ini benar-benar mengejekku? Apa kamu meremehkan kecerdasanku? Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu selalu tidak percaya? Aku benar-benar. Jika tidak memberimu pelajaran, kamu pikir aku orang yang lemah? Kalian, cepat serang. Sayang, jangan emosi dulu. Wanita gila ini tenaganya sangat besar. Terakhir kali, Terakhir kali itu karena aku tidak waspada. Kali ini aku sudah membawa 2 pengawal profesional, 2 orang melawan 1 orang. Aku tidak percaya dia masih bisa melakukan perlawanan. Serang dia. Cukup. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Nah, begini dong, kakakku yang baik. Jika kamu sudah sadar dari awal, hubungan kita berdua tidak akan sekaku ini. benar sekali, kakak ipar. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Kakekku adalah kakek kandungku juga. Aku pasti akan memuliakannya seperti dewa dan menjamin keamanannya. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Beberapa hari ini adalah masa krusial pengobatan Direktur Gu. Urat nadinya baru saja lancar, ini waktu yang tepat untuk memaksimalkan hasilnya. Dia tidak boleh pergi kemanapun, harus tetap di rumah untuk menjalani akupunktur. Ci Sui Sui, diam. Ci Sui Sui. Ingat posisimu sekarang. Kamu hanyalah perawat yang aku sewa. Sejak kapan urusan keluarga Gu menjadi urusanmu? Aku ingin menyembuhkanmu, aku harus bertanggung jawab padamu. Jika kamu tidak mendengarkan majikanmu lagi, kamu boleh pergi sekarang. Aku akan pergi, tapi aku, Ci Sui Sui, selalu menyelesaikan pekerjaanku sampai tuntas. Aku juga melakukan ini bukan demi kamu, tapi demi uangku. Setelah penyakitmu sembuh, aku akan langsung pergi. Bertahan sedetik pun lebih lama akan membuatku menyesal. Kenapa aku jadi semarah itu? Hei, sudahlah, cukup ya. Aku tidak ingin mengganggu kasih sayang antara tuan dan pelayan di sini. Kalau begitu sudah sepakat ya. 3 hari lagi, di lokasi pernikahan. Nanti, aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Kakak ipar sampai jumpa di sana ya. Ayo pergi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan demi biaya pengobatan nenek, sudah kubuang kamu ke tong cat, dan kujadikan asinan. Akhirnya si sampah itu berhasil ditangani. Selama Guzinian hadir di pernikahan nanti, separuh dari rencana kita sudah berhasil. Kali ini dia cukup tahu diri. Ada apa sayang? Ada yang salah? Apa yang salah? Bagaimana cara Guzinian keluar tadi? Ya pakai kursi roda. Seluruh tubuh Guzinian lumpuh. Dan hanya kepalanya yang bisa bergerak. Tadi sewaktu kita berada di luar, dia masih ada di dalam kamar. Maksudmu adalah Mungkinkah si Ci Sui Sui itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Guzinian? Apa mungkin Ci Sui Sui itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Guzinian? Ci Sui Sui, hentikan. sayang kamu hanya terlalu sensitif saja. Lihatlah dia, mana mungkin dia terlihat bisa mengobati orang. Tapi baru saja aku melihat tangannya bergerak. Menurutku itu hanya kejang saraf saja. Ikan mati saja masih bisa menggelepar sebentar, Ci. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Tidak seharusnya begini, tadi padahal jelas-jelas. Sudah cukup gila belum tingkahmu? Lihatlah, dia benar-benar wanita gila.
Direktur Gu yang dulunya begitu sombong, sekarang malah jatuh menjadi mainan wanita gila itu. Ya, Aku harus memastikan sendiri, Gu Zinian memang lumpuh. Aku akan memastikannya sendiri, kalau Gu Zinian memang lumpuh. Yo, kakak sungguh bersemangat ya. Masih bisa menari di halaman ini. Kenapa kalian kembali lagi? menonton pertunjukan konyolmu? Kakak, aku baru saja berpikir kamu telah bertemu dengan dokter ajaib. Tapi tidak disangka, ternyata aku terlalu khawatir. Pakar top dunia pun tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kakak ipar malah berharap pada gadis gila dari desa. Lihatlah pemandangan ini. Wanita aneh yang gila dan seorang cacat yang tak berdaya, benar-benar pasangan serasi. Sudah bicaranya? Kalau sudah, segera pergi dari sini. Kakak, kami hanya ingin memastikan saja, melihatmu masih lumpuh, kami pun merasa lega. Oh iya? Ingatlah pernikahan dalam 3 hari lagi. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Ternyata kamu bisa bergerak? Mereka menindasmu seperti itu, kenapa kamu tidak memberi mereka tamparan keras? Padahal kamu sudah bisa bergerak. Kenapa bisa begini? Dua sampah itu, benar-benar orang jahat tak punya hati. Otak mereka bukan saja tumpul, tapi hati mereka juga terbuat dari batu. Benar-benar membuatku kesal. Bisa-bisanya saat aku tidak melihat, mereka mencubit tanganmu sampai terluka. Kenapa tadi aku tidak melihatnya, ya? Seandainya aku melihatnya tadi, pasti akan aku gantung mereka di pohon, dan biarkan mereka kering selama 3 hari 3 malam. Meski gadis ini sedikit berisik, tapi kegigihannya untuk melindungiku ini, ternyata tidak menyebalkan juga. Tadi aku sudah memarahimu, apa kamu masih marah? Gadis ini meskipun agak berisik, tapi sifatnya yang sangat protektif ini, sama sekali tidak membuatku kesal. Tadi aku membentakmu, apa kamu masih marah? Masih. Tapi soal itu kita lupakan dulu. Direktur Gu, aku ingin membicarakan sesuatu yang serius. Tadi aku bisa merasakan, aliran energimu sudah pulih sekitar 70 atau 80%. Seharusnya, tubuh bagian atasmu sudah bisa bergerak dengan leluasa sekarang. Tadi kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Ini pasti gara-gara 2 orang tadi. Emosi yang tersumbat, menghambat aliran energimu, itulah kenapa napasmu jadi tidak teratur. Ini adalah pantangan besar. Benarkah? Tentu saja, menurut ilmu medis tradisional, jika aliran darah lancar, tubuh pun sehat, dan semua penyakit akan sirna. Dalam keadaanmu sekarang ini, jelas sekali aliran energimu tidak teratur. Dengarkan saranku ini, acara pernikahan itu sebaiknya kita tidak usah pergi saja. Jika kamu memaksakan diri ke sana, aliran darahmu akan kacau, dan beri aku waktu 3 minggu lagi pun, aku tidak akan bisa menyembuhkanmu. Percayalah padaku. Ini ibarat saluran air yang baru saja dibersihkan, lalu kamu melemparkan 2 bongkah batu ke dalamnya, bukankah itu akan membuatnya tersumbat lagi? Tapi jika aku tidak datang, mereka akan terus-menerus mengganggu. Kalau mereka nekat datang, aku akan menanam 2 baris kaktus di depan pintu, biar kuhukum mereka sampai kapok. Tapi jika aku tidak pergi, mereka akan terus mengganggu. Paling buruk, aku akan menanam 2 baris kaktus di depan pintu, biar kuhabisi mereka dengan durinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan melepaskan Wang Chai. Oh iya, Wang Chai tidak ada di sini. Pokoknya kamu tidak boleh membiarkan mereka membuatmu kesal, kesehatan adalah modal utama kita. Memangnya harga diri itu nilainya seberapa? Direktur Gu, percayalah padaku, selama ada aku, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadamu. Ci Sui Sui, Kenapa? terima kasih. Tidak perlu berterima kasih segala. Sudahlah. Direktur Gu, tentang apa yang aku katakan tadi, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Pengobatan Tiongkok mengajarkan, jika aliran lancar tidak akan sakit, dan sakit itu karena ada yang tersumbat. Ini bukan hanya soal titik meridian, suasana hati juga bekerja dengan cara yang sama. Sekarang kamu, aliran meridianmu baru saja lancar, energi dan darahmu sedang meluap, hal yang paling dilarang adalah perasaan yang terpendam. Jika suasana hatimu buruk, dan energimu tidak stabil, bagaimana fisikmu bisa sembuh?
Kamu benar. Benar, kan? Jadi kamu harus menjaga agar pikiran dan tubuhmu tetap tenang, dan berbahagialah setiap hari. Jika kamu baik-baik saja, aku juga ikut senang. Kamu benar. Benar kan? Jadi, kamu harus tetap nyaman secara fisik dan mental, dan selalu merasa bahagia setiap hari. Kalau kamu sudah sembuh, aku juga akan merasa senang. Selama aku bisa menyembuhkanmu, aku bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Demi uangku, Direktur Gu, aku mohon padamu, kamu jangan sampai terpancing oleh amarah dua orang tak berguna itu. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Ci Sui Sui. Hah? Aku berjanji padamu, setelah aku menyelesaikan urusan keluarga Gu ini, aku akan menuruti semua perkataanmu, bekerja sama dengan baik dalam pengobatan, dan tidak akan membiarkan uangmu terbuang sia-sia begitu saja. Benarkah? Janji, ya? Direktur Gu, Gu Zinian, kamu jangan menakutiku. Bukannya tadi kamu baik-baik saja? Gawat. Maafkan kelancanganku. Berbaringlah. Rileks. Berikan napas. Kamu harus bertahan. Aku tidak membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kejang-kejang tadi itu adalah efek samping dari konsumsi obat jangka panjang. Akupunkturku beberapa hari yang lalu sudah membantumu untuk menekan efek racunnya. Seharusnya, selama emosimu stabil, kejadian ini tidak akan terulang lagi. Serangan yang begitu kuat kali ini pasti karena emosimu akhir-akhir ini terlalu tidak stabil, tekanan darahmu naik, sehingga racunnya berbalik menyerang. Maaf, telah membuatmu khawatir. Apa gunanya meminta maaf? Kamu harus berjanji padaku, sebelum penyakitmu sembuh, segala masalah tidak penting, ataupun urusan yang buruk di luar sana, kamu tidak usah memedulikannya lagi. Tugasmu sekarang adalah untuk fokus pada pemulihanmu. Hei, bicaralah sesuatu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya tujuanmu? Hadir ke pernikahan tersebut, mempelai wanitanya saja tidak ada, membuatmu melakukan ritual dengan udara kosong? Jelas-jelas mereka itu sedang menghinamu. Biasanya kamu terlihat sebagai orang yang sangat pintar, kenapa sekarang kamu begitu keras kepala? Demi apa yang disebut harga diri, kamu sampai mengabaikan nyawamu. Biasanya kamu terlihat seperti orang yang sangat pintar, kenapa sekarang jadi begitu keras kepala? Demi gengsi yang tak berarti itu, sampai-sampai mengabaikan nyawamu sendiri. Ini bukan soal gengsi. Lalu karena apa? Aku dan kakaknya Fang Yu, yaitu Fang Sue, memang dijodohkan demi keluarga, tanpa dasar perasaan, bahkan, hampir tidak pernah bertemu. Tapi, saat masa sakitku kambuh, semua orang menjauh dariku, bahkan mencoba menjatuhkanku, hanya dia seorang, yang setiap hari datang ke rumah sakit untuk menengokku. Saat itu, aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa diriku lumpuh. Sifatku menjadi sangat tidak stabil, sering memaki orang, tidak mau mengikuti pengobatan, tapi dia tidak pernah mengeluh sekalipun, diam-diam membantuku membereskan semuanya, menyeka tubuhku, dan menyuapiku makan. Hingga kemudian, aku benar-benar hancur, menggunakan kata-kata paling kejam, untuk mengusirnya pergi. Aku tidak menyalahkannya. Sudah seharusnya dia pergi. Tidak ada orang yang mau mendampingi seorang penyandang cacat yang bisa gila kapan saja, seumur hidupnya. Tetapi kamu tidak bisa menggunakan nyawamu sendiri, hanya untuk membalas budi. Ini bukan sekadar membalas budi. Aku hanya merasa, meskipun kehadiranku hanya dianggap sebagai bahan lelucon, setidaknya ini adalah akhir dari hubungan kami. Ini bukan sekadar membalas budi, tapi aku merasa, meskipun hanya dianggap sebagai sebuah lelucon, ini bisa dianggap sebagai sebuah akhir dari hubungan ini bagiku. Dengan keadaanku yang sekarang ini, hidupku tidak lama lagi. Pergi menghadiri pernikahan itu, selain untuk memberi penjelasan pada keluarga, juga merupakan tanda berakhirnya masa lalu dengan cara yang sempurna. Gu Zinian, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak peduli apa alasanmu. Tapi karena aku sudah menerima pekerjaan ini, aku akan bertanggung jawab penuh padamu. 3 hari lagi, aku bukan hanya akan membuatmu hadir di pernikahan itu, tapi aku ingin kamu pergi dengan berdiri, pergi dengan penuh wibawa, dan mengacaukan acara Guyan itu. Sebenarnya, saat di halaman tadi, ketika kamu mengusir orang-orang itu, tanganku memang sempat bergerak. Sudah kubilang, aku tidak salah lihat. Itu adalah tanda kesembuhan. Pada saat itu, aku pun berpikir sebuah keajaiban telah terjadi, mengira aku bisa sembuh, bahkan, sempat serakah memikirkan masa depan. Sayangnya,
Mungkin Tuhan sedang mempermainkanku? Itu bukan main-main. Asalkan berobat dengan serius. Tidak apa-apa. Meskipun hanya bisa bergerak sekali saja, aku sudah merasa sangat puas. Itu bukan bercanda. Asalkan menjalani pengobatan dengan serius. Tidak apa-apa. Meskipun hanya bisa bergerak sedikit saja, aku sudah merasa cukup puas. Gu Zinian, kamu ini hanyalah seorang yang keadaannya sudah di ujung tanduk. Mengapa harus mengusik gadis muda polos ini? Dia seharusnya memiliki masa depan yang lebih cerah, bukannya terus menunggu pria tak berdaya sepertimu. Sui, terima kasih. Terima kasih apa? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, cepatlah sembuh, lalu uangnya. Direktur Gu? Gu Zinian? Hei, jangan pura-pura tidur. Gu Zinian? Gu Zinian, kenapa kamu belum bangun juga? Kamu sudah tidur selama 3 hari. Apa kamu itu babi? Sangat kuat tidur, bahkan babi pun kalah denganmu. Mungkinkah aku salah menusukkan jarum? Tidak mungkin, berdasarkan kemampuan medisku, aku bisa melakukannya dengan mata tertutup. Atau jangan-jangan, memang ada orang yang menanam pare di atas makam leluhur keluarga Gu, hingga sial begini? Dengan kemampuan medisku, aku bisa menusukkan jarum dengan tepat meski mata tertutup. Atau jangan-jangan, memang ada yang menanam pare di atas makam leluhur keluarga Gu, sehingga nasibnya begitu pahit? Apa sebaiknya aku ikut menanam sesuatu? Gunakan cara yang lebih ekstrem. Tanam beberapa cabai, biar dia terbangun karena kepedasan. Gu Zinian, jika kamu tidak kunjung sadar juga, aku akan menguburmu di sini untuk dijadikan pupuk, biar tumbuh jadi pohon uang, untuk mengganti upahku. Kak, apa yang sedang Kak Sui lakukan? Apa kita perlu lapor polisi? Sepertinya dia ingin menghancurkan rumah ini. Dia sedang meluapkan emosi. Meluapkan emosi? Meluapkan tentang apa? Meluapkan kekesalan karena aku masih ada. Juga kesal karena gajinya belum dibayarkan. Hah? Ziwei, dia sudah bekerja sangat keras beberapa hari ini. Itu benar. Kak Sui selama 3 hari ini menjagamu siang dan malam tanpa istirahat. Setiap 30 menit sekali, dia akan memeriksa nadimu. Dia sangat panik sampai hampir kehilangan akal. Kak, kali ini kamu benar-benar harus berterima kasih padanya. Tentu saja. Kak, kali ini kamu benar-benar harus berterima kasih padanya. Aku akan melakukannya. Gu Zinian. Kamu sudah bangun? Benar-benar sudah bangun? Itu. Kalian semua mendengarnya. Aku tidak menanam pria. Aku sedang menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah untuk bunga. Dasar bodoh. Syukurlah kamu bangun, syukurlah. Denyut nadimu stabil, tidak ada masalah apapun. Baguslah kalau begitu. Tadi siapa yang bilang ingin menguburku di tanah untuk dijadikan pupuk? Itu tadi hanyalah kiasan. Kiasan yang dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk memicu keinginanmu untuk bertahan hidup. Kak Sui, kamu benar-benar tabib sakti. Barusan kakakku bukan hanya bangun, tapi dia bahkan berdiri. Tadi kakak bukan saja sudah bangun, dia bahkan berdiri. Yo. Kalian semua ada di sini? Pintu tertutup rapat? Aku kira kakak sulung. Sudah tiada? Kakak, coba kau pikir. Hari ini adalah hari kebahagiaanmu. Seluruh orang penting di kota sudah tiba, tapi kau malah bersembunyi di sini, menjadi pecundang yang pengecut? Apa ini pantas? Bisakah kau bicara dengan benar? Apa mulutmu itu berisi kotoran? Kalian tidak disambut di sini? Keluar. Kalian berdua? Hari ini, aku khusus datang mengantarkan pakaian pernikahan untuk kakak sulung. Apa maksudnya? 3 hari sudah berlalu. Apa kakak sudah lupa? Karena kakak tidak pergi ke lokasi pernikahan, maka dilakukan di sini saja, juga tetap sama. Jika kakak tidak mau datang ke sana, maka terpaksa aku membawa pengantin wanitanya kemari untuk melakukan upacara pernikahan dengan kakak. Gaun pengantin ini, bukankah ini saat kau belum lumpuh dulu, yang kau rancang sendiri untuk kakak? Setiap jahitan yang ada, terpancar kasih sayang yang mendalam. Biarkan gaun ini mewakili kakak, itu tidak berlebihan kan? Ini didesain khusus untuk kakak. Setiap jahitan dan benangnya memancarkan kasih sayang yang mendalam. Biarkan gaun pengantin ini menggantikan kakak, itu tidak berlebihan kan? Kalian sudah gila, tanpa pengantin wanita, menikah dengan sepotong gaun, pernikahan macam apa ini? Diam. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini.
Karena kakimu sedang tidak berdaya, lebih baik kita tidak usah pergi ke lokasi. Hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Di sini saja, bersujudlah 3 kali ke gaun ini, maka urusan ini selesai. Memintamu melakukan ritual pernikahan dengan gaun ini, itu sudah memberimu harga diri. Lagi pula dirimu yang sekarang, hanya pantas bersanding dengan benda mati ini. Saat ini, selain masih bernapas, apa bedanya kamu dengan orang yang sudah tiada? Kulihat kalian berdualah yang sudah tidak punya nurani. Sui-sui, hentikan. Direktur Gu, bisakah Anda? Nah, begitu dong. Kakak, orang yang bijak tahu kapan harus mengalah. Kak, waktunya sudah tiba. Jangan biarkan pengantin wanita menunggu lama. Guyan, Fang Yu, kalian akan mendapatkan balasannya. Jangan banyak bicara. Cepatlah. Lakukan sujud penghormatan. Hentikan. Singkirkan tangan kotormu, jangan sentuh dia. Siapa yang mengizinkan tangan kotormu menyentuhnya? Kalian memaksa pernikahan ini melanggar hukum. Direktur Gu, tenang saja. Selama aku ada di sini, mereka tidak akan bisa menindasmu. Dasar bodoh. Baiklah. Kamu ingin menjadi pahlawan, kan? Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kenapa diam saja? Cepat tarik wanita kasar ini dari sini. Kalian tahan Gu Zinian. Hari ini dia harus melakukan sujud ini, mau ataupun tidak. Coba saja kalau ada yang berani. Tunggu dulu. Apa? Sudah berubah pikiran? Andai sejak awal kooperatif begini, semuanya akan jauh lebih baik. Apa kamu yakin? Ingin sujud ini tetap dilakukan? Jika sujud ini dilakukan, apa kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Kalau sudah kerjasama dari tadi, akan lebih baik bagi kita semua. Apa kamu yakin? Benar-benar ingin melakukannya? Sekali penyembahan ini dilakukan, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Konsekuensi? Kakak, apa otakmu sudah kacau karena sakit? Jangan lupa, kamu sekarang hanyalah orang tidak berguna, dan juga orang tidak berguna yang akan segera tiada. Masih berani kamu bicara soal konsekuensi kepadaku? Kakak ipar, jangan berontak lagi. Lakukan saja upacaranya dengan patuh, mainkan sandiwara ini dengan baik, itu akan baik bagi semua orang. Yang kamu katakan ada benarnya. Aku orang yang tidak berguna, dan orang yang hampir tiada. Direktur Gu, apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu. Apa tatapan matanya ini hanya pura-pura? Karena segalanya sudah diputuskan, aku akan menerimanya. Aku akan melakukan upacara ini, dan aku juga bersedia menikah. Kak, kamu tidak boleh menuruti mereka. Ziwei, sudahlah. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri, tidak punya waktu lama lagi untuk hidup. Tapi sebelum aku tiada, aku ingin menjadi arwah yang mati dengan tenang. Apa kakak sedang mencoba memberikan pesan terakhir? Melihatmu yang begitu sangat kooperatif. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja sesukamu. 6 bulan yang lalu, mengenai penyebab perusahaan mengalami krisis pendanaan pada proyek luar negeri itu, apa kamu tahu apa alasannya? Yang mana? Proyek itu. Aku sendiri yang memeriksanya. Tidak mungkin ada masalah, kecuali jika ada orang yang berbuat curang. Kakak ternyata sangat cerdik. Proyek itu aku sendiri yang mengawasinya, tidak mungkin ada masalah, kecuali ada orang yang melakukan sabotase. Kakak ternyata memang cerdas. Benar sekali. Proyek itu memang sangat sempurna, hanya saja orang yang bertanggung jawab atas pemindahan dana terakhir adalah aku. Aku hanya memindahkan dana awal dari proyek itu, menggeser posisinya sedikit, dan memindahkannya ke akun luar negeri milikku dan Xiao Yu. Jumlah uangnya lumayan banyak, cukup untuk kami berfoya-foya selama beberapa turunan. Jadi defisit keuangan setelahnya, itu karena kalian memalsukan laporan, dan menjebak direktur keuangan? Memangnya kenapa? Kita butuh seseorang untuk disalahkan. Tua bangka itu sangat setia padamu. Jadi ini seperti sekali dayung 2 pulau terlampau. Selain menutupi pembukuan, ini juga mematahkan sayapmu. Pantas saja. Kalian para parasit. Ziwei. Sebelum aku jatuh sakit, laporan pemeriksaan itu diberikan kepadaku oleh Fang Shui. Dia bilang itu penyakit keturunan, dan memintaku bersiap untuk hal terburuk. Masalah ini, apa kalian juga sudah tahu sejak lama? Kakak ipar, kamu salah menuduh kakak. Laporan itu memang asli, hanya saja angka-angka dalam laporan itu sedikit dimodifikasi oleh Guyan. Laporanmu ini memang benar asli. Hanya saja, angka-angka pada laporan itu sudah sedikit diubah oleh Guyan. Awalnya kamu hanya mengalami gejala awal, yang bisa dikontrol hanya dengan minum obat. Namun, saat kamu melihat laporan stadium akhir itu, kamu langsung putus asa. Setiap hari sulit tidur, hingga secara tidak langsung kamu sendiri yang membuat tubuhmu hancur dan tidak berdaya. Taktik yang hebat. Kakak, kamu sudah paham sekarang, kan? Kamu tidak bisa menyalahkan kekejamanku, salahkan saja dirimu yang terus memegang posisi itu tanpa melakukan apa-apa. Padahal kamu sudah menjadi orang cacat, tapi masih saja keras kepala mempertahankan jabatan direktur itu. Sekarang sudah berakhir. Kamu akan segera tiada, dan semua milik keluarga Gu akan menjadi milikku. Kamu yakin? Sayang, jangan banyak bicara dengannya. Segera selesaikan urusan kita. Bagaimana mungkin? Kenapa tangannya bisa bergerak? Apa kamu merasa terkejut?
Direktur Gu. Kamu tidak lumpuh, kamu hanya pura-pura sakit. Mustahil? Direktur Gu. Kamu tidak lumpuh, kamu berpura-pura sakit. Tidak mungkin. Laporan itu jelas-jelas. Laporan itu adalah asli. Penyakitku juga asli. Hanya saja, aku bertemu dengan seorang dokter yang sangat hebat. Benar? Yaitu aku si Dokter Sakti. Bagus sekali, Gu Xinyan. Beraninya kamu menjebakku, Kita sama saja. berikan padaku. Kenapa? Mau merampok? Guyan, Fang Yu, kalian menggelapkan dana publik, menyalahgunakan jabatan, memalsukan akun, dan sengaja mencelakai orang. Tuduhan-tuduhan ini cukup untuk membuat kalian membusuk di dalam penjara. Aku tidak percaya. Aku adalah bagian dari keluarga Gu Tuan Muda kedua. Siapa yang berani menangkapku? Hanya karena kamu orang keluarga Gu, maka aku harus mewakili para leluhur kita untuk membersihkan pengkhianat keluarga. Enyahlah. Kalian bekerja untuk keluarga Gu? Aku bisa memberi kalian satu kesempatan. Jangan mendekat. Gu Xinyan, apa kamu pikir kamu sudah menang? Beritahu kamu ya, ini belum berakhir. Si tua bangka itu, sekarang masih ada di tanganku. Kakek masih ada di tangan mereka. Takut, kan? Kakekmu sedang aku sekap di suatu tempat yang bahkan hantu pun tidak bisa menemukannya. Jika aku tertangkap, maka tidak akan ada yang memberinya makan dan minum. Siapkan 100 juta dolar tunai untukku. Jika tidak, bersiaplah untuk mengurus pemakaman orang tua itu. Kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Dia itu kakekmu juga? Diam. Setiap orang harus egois demi bertahan hidup. Benar sekali. Kamu juga harus menyiapkan helikopter untuk membawa kami ke luar negeri. Jika tidak, jangan harap bisa melihat si tua bangka itu lagi. Sudahlah, berhenti bersandiwara. Keberadaan kakek sudah lama aku ketahui. Dihitung dari waktunya sekarang, sepertinya dia sudah hampir sampai di rumah. Keberadaan kakek sudah lama aku ketahui. Kalau menghitung waktunya sekarang, sepertinya dia sudah hampir sampai di rumah. Gu Xinyan, kamu jelas-jelas sudah cacat. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan begitu banyak hal? Aku ini sakit, bukannya gila. Guyan, kekalahanmu adalah karena kamu terlalu sombong. Aku hancur. Semuanya sudah berakhir. Bawa mereka ke kantor polisi. Kakak ipar. Kakak ipar? Aku tahu aku salah. Ini semua karena Guyan yang memaksaku. Aku ini Nona Fang. Aku tidak boleh dipenjara. Bawa pergi. Kak, kamu menakutiku. Aku kira kakek benar-benar sudah. Kak, kamu hebat sekali. Kak, Gu Xinyan. Kak, Hei, Gu Xinyan. Jangan menakutiku. Kak, Jaga dia, aku akan mengambil jarum. Kakak, bangunlah. Kak Sui-Sui. Kata mereka kakakku hanya menunjukkan tanda-tanda terakhir sebelum berakhir. Kakakku akan tiada. Kak Sui-Sui, mereka bilang kakakku hanya mengalami masa segar sejenak, kakakku akan tiada. Tidak mungkin. Siapa yang mengatakannya? Dokter pribadi kakak. Kata mereka, organ dalam kakak sudah mengalami kegagalan total, sudah tidak bisa tertolong lagi. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. 13 jarum gerbang hantu. Jarum pertama, titik Renzong. Jarum kedua, titik Xiaoshang. Gu Xinyan, kamu harus bangun sekarang. Gu Xinyan, kamu pembohong besar. Bukankah kamu sudah berjanji kepadaku untuk menjalani pengobatan dengan baik? Aku mohon, cepatlah bangun. Jika kamu bangun, aku tidak akan meminta bayaran sama sekali. Aku mohon kepadamu. Kakak sudah tidak sanggup bertahan. Apa? Sudah terlambat. Kakak, dia sudah tidak kuat lagi. Apa? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bahkan kakek pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ini semua salahku. Aku sudah mencari di gunung begitu lama, tapi tidak berhasil menemukan Master Ivan. Andai saja bisa menemukan Master Ivan, Xinyan mungkin masih bisa diselamatkan. Master Ivan? Benar. Nenek? Nenek bisa menyelamatkan Gu Xinyan.
Aduh, siapa anak kurang ajar ini? Dasar tidak pakai mata. Kamu ingin membuat orang tua ini celaka ya? Aduh, Kakak Nenek. senior. Kakak Nenek. senior. Kakak Nenek, senior, tolong. tolong. mau apa? Mau apa? Lepaskan. Kenapa sikap kalian jadi seperti ini? Kakak Nenek. senior. Tolong Tolong Bu cucu saya. Zinian. Kakak Nenek. senior. Ini sebenarnya ada apa? Aduh, lepaskan tangan kalian. Kalian membuat kakiku hampir patah. Berdirilah dan bicaralah baik-baik. Aduh, lepaskan. Kakiku rasanya hampir patah, kau tarik. Berdirilah dan bicaralah dengan benar. Tunggu sebentar. Ini terlalu banyak informasi. Aku harus menenangkan diri. Kakek, ini adalah kakak senior Anda? Kakak senior lama saya selama puluhan tahun. Dia saudara kandung saya. Lalu Kak Swiswi dan nenek ini, apa kalian adalah nenek dan cucu? Nenek kandung, ini benar-benar asli. Nenekku adalah Master Yifan yang kalian cari. Dia bisa menyelamatkan Gu Zinian? Apa, Master Ivan? Benar, 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 benar. Nenekku bukan Master Yifan. Itu. Sebenarnya, Yifan adalah nama seekor anjing di rumah kami. Nenek adalah manusia, jadi tentu saja dia bukan. Yang jelas nenekku bisa menyelamatkan Gu Zinian. Sudah gawat seperti ini. Jangan pedulikan urusan manusia atau anjing itu. Cepat, Kakak senior, aku sudah tahu kamu pasti akan datang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Zinian. Aduh ampun. Siapa yang menusuknya begini? Kalian menusuk orang ini seperti landak. Aduh, siapa yang melakukan penusukan ini? Kau menusuknya seperti landak saja. Nenek, itu aku. Aku bahkan sudah menggunakan teknik 13 jarum gerbang hantu, tapi dia masih belum memberikan respons. Aduh, anak manis. Meskipun titik akupunkturnya sudah benar, tapi tekananmu terlalu kuat. Anak ini, kondisi tubuhnya saat ini sudah hancur seperti saringan yang rusak. Kau memberinya obat keras itu. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Lalu kamu juga, Gu Zentian. Seumur hidupmu, bukankah kamu selalu meneliti penyakit keturunan keluarga Gumu ini? Kenapa? Kenapa? Sampai membuat cucu kandungmu sendiri menjadi separah ini? Kakak senior aku. Dulu, siapa yang berkata dengan sangat yakin bahwa pengobatan tradisional itu kuno dan medis barat adalah masa depan? Siapa yang bilang bahwa hanya dengan data dan mesin bisa mengatasi cacat genetik? Inikah hasilnya? Inikah medis barat yang selama ini kamu banggakan? Kakak senior, aku salah. Aku benar-benar salah. Selama puluhan tahun ini, aku telah mencoba segala jenis obat barat dan segala macam terapi. Namun, aku hanya bisa melihat tubuh Zinian setiap harinya. Kian hari kian melemah. Saya bersalah, saya benar-benar bersalah. Selama puluhan tahun ini, saya telah mencoba berbagai obat-obatan barat dan segala macam terapi, tapi saya hanya bisa melihat tubuh Zinian kian hari semakin melemah. nenek, bukan, Tuan Guru. Tolong jangan salahkan kakek lagi. Selama bertahun-tahun ini, demi menyembuhkan penyakit kakek sangat cemas sampai rambutnya memutih. Lagi pula, penelitian yang kakek lakukan pasti ada gunanya juga. Kakek sendiri juga menderita penyakit ini, tapi lihatlah dia sekarang. Dia baik-baik saja, dia pasti sudah berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Ziwei, kamu salah. Hah? Sebenarnya, penyakitku ini juga sudah lama kambuh. Apa? Kakek juga mengalaminya? Itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Saat itu, aku seumuran dengan Zinian, aku mulai merasakan gejala kelumpuhan di sekujur tubuhku. Saat itu, hubungan kami belum renggang. Kakak seperguruanku yang pakai akupunktur dan ramuan obat. Untuk merawatku siang malam, setelah menjalani pengobatan selama 3 bulan penuh baru dia berhasil menyelamatkanku dari ambang maut. Kakak senior yang pakai akupunktur dan obat herbal, menjagaku siang malam, merawatku selama 3 bulan penuh. Hingga akhirnya, bisa menyelamatkanku dari ambang kematian. Tapi saat itu aku masih muda dan keras kepala. Aku juga sangat angkuh. Aku mengira bahwa obat barat milikkulah yang bekerja. Demi membuktikan kemampuanku, aku bahkan mengejek ilmu pengobatan tradisional milik kakak senior sebagai takhayul. Hal inilah yang membuat kakak senior marah besar, lalu memutuskan untuk mengasingkan diri, dan bersumpah tidak akan pernah menemuiku lagi. Masalah usang dari masa lalu? Kamu masih punya muka untuk membahasnya. Kakak senior, saat itu aku benar-benar bodoh. Aku sungguh tidak tahu diuntung. Hukum aku dengan cara apapun tidak masalah. Tapi Zinian, dia tidak bersalah. Dia adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Gu. Aku mohon padamu kakak senior, aku mohon padamu. Atas nama persaudaraan seperguruan kita dulu, tolong selamatkan dia. Sudahlah, berhenti meratap. Sudah tua begini masih saja menangis. Apa kamu tidak malu ditertawakan para junior? Tiansu, Sui, kemari dan bantu aku. Perhatikan dan pelajari baik-baik. Mencabut jarum ada aturannya. Terlalu cepat akan merusak energi. Terlalu lambat akan menyisakan penyakit. Sui, perhatikan baik-baik. Sudah saya ingat, Nenek. Tianshu? Ngomong-ngomong, apa Anda kenal Master Tianshu? Oh, aku ingat sekarang. Tadi saat Kak Swiswi turun gunung, ia membawa sebuah amplop untuk mencari Master Tianshu.
Tak disangka, orang yang nenek minta Kak Sui cari, ternyata adalah Anda, kakek. Kakak senior, hubungan kita sudah putus selama puluhan tahun. Mengapa kamu masih meminta gadis ini turun gunung untuk mencariku? Putus hubungan memang sudah berlalu, tapi nyawa manusia jauh lebih berharga. Gadis Sui ini sudah belajar denganku selama belasan tahun. Meski ia punya bakat tinggi, tapi karena terus tinggal di pelosok gunung, ia belum pernah melihat dunia luar. Dalam perjalanannya turun gunung kali ini, alasan pertamaku, dan melihat dunia yang sebenarnya. Alasan kedua, aku tahu betapa parahnya penyakit keturunan keluargaku kalian. Jika dihitung dari waktunya, gejala penyakit anak ini sudah memasuki masa kritis. Aku tahu betapa parahnya keluargaku tentang penyakit keturunan ini. Menghitung hari-harinya, penyakit anak ini sudah memasuki masa kritis. Meskipun kemampuan Sui masih kurang sedikit dan tidak bisa menyembuhkannya secara tuntas, tapi setidaknya dia mendapatkan bimbingan langsung dariku dan teknik akupuntur ini. Dalam keadaan darurat, sangat cukup untuk menyelamatkan nyawa. Kakak senior, ternyata Anda selalu memikirkan kami. Jangan terlalu percaya diri. Aku melihatmu terakhir kali saat sedang membeli tepung di desa sebelah. Melihatmu berkeliaran di sana. Aku tahu kamu sedang mencariku. Aku hanya takut jika kamu tiada di depan pintuku akan bawa sial. Astaga, semua ini benar-benar saling berkaitan. Untung saja, Kak Sui itu sangat menyukai uang. Demi 200 juta saat itu, dia mau tinggal untuk menjadi dokter kakakku. Seandainya Kak Sui pergi saat itu, mungkin kakakku benar-benar sudah. Sebenarnya aku juga tidak menyangka hal ini. Ini memang sudah takdir. Kakakku mungkin benar-benar sudah. Sejujurnya aku juga tidak menyangka. Inilah yang namanya takdir. Sepertinya kedua anak ini memang ditakdirkan untuk berjodoh. Lalu kamu sudah tua begini, kenapa mengganti namamu? Nama apa itu Zentian? Gara-gara kamu, saat turun gunung kali ini, aku sampai berkeliling 8 kali di Villa Buruk ini. Aku rasa nama Zentian ini terlihat sangat hebat dan begitu perkasa ke seluruh penjuru dunia. Hamha. Perkasa. Kamu hampir saja. Gara-gara sok perkasa itu, membuat cucumu tiada. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Masih ada langkah terakhir. Tahan dia. Tahan dia. Gu Zinian. Nenek, bukankah nenek bilang bisa menyelamatkannya? Mengapa dia mengeluarkan darah? Apa nenek baru saja membuatnya tiada karena jarum itu? Kak, ada apa denganmu? Kakek, apa yang harus kita lakukan? Kakak senior, apa tusukan jarummu ini tidak terlalu berlebihan? Tubuh Zinian pada dasarnya sudah lemah. Setelah memuntahkan darah sebanyak ini, apa nyawanya masih tertolong? Lihatlah baik-baik, ini adalah gumpalan darah kotor. Ini darah beracun. Obat-obatan barat yang dulu itu, meskipun bisa mempertahankan nyawanya, tapi sebenarnya semua racun itu masih tersumbat di dalam pembuluh nadinya. Jika darah beracun ini tidak dikeluarkan, bahkan dewa dari langit pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Kenapa menangis? Jelek sekali. Kamu yang jelek. Apa kamu tahu? Tadi aku sangat ketakutan. Pergilah periksa denyut nadinya. Lihat apa keahlian nenek tua ini. Sudah menurun? Nenek, denyut nadinya kuat dan bertenaga, meskipun masih agak lemah. Tapi perasaan seperti akan tiada sudah hilang. Semua aliran nadinya sudah lancar. Biar kulihat. Keajaiban. Benar-benar sebuah keajaiban medis kakak senior. Apa ini yang ada dalam legenda 9 jarum pemulih jiwa? Hebat, benar-benar luar biasa. Pikirku setelah seumur hidup meneliti obat barat dan peralatan canggih, pada akhirnya, masih kalah dengan satu buah jarum emas kecil milikmu? Sepertinya seumur hidupku ini sia-sia saja. Sudahlah, kamu jangan meremehkan diri sendiri. Anak ini bisa bertahan sampai sekarang juga berkat dirimu. Atas perawatan yang sangat teliti selama beberapa tahun ini. Pengobatan tradisional mengobati raga, pengobatan barat mengobati jiwa. Saat raga dan jiwa menyatu, baru bisa kembali sehat dari ambang tiada. Kali ini, anggap saja kita berdua, sesama murid, telah bekerja sama untuk membawa anak ini kembali dari ambang bahaya. Kali ini, sepertinya aku dan saudara kakak senior bekerja sama untuk menarik anak ini kembali dari ambang maut.
Sui, terima kasih banyak. Sebenarnya, itu nenek. Nenek, kamu bilang demi menyelamatkan Gu Zinian, kamu menguras seluruh tenagamu. Lalu bagaimana dengan penyakitmu sendiri? Bukankah kamu bilang waktumu sudah tidak lama lagi? Wah, cuaca hari ini bagus sekali ya. Kondisimu sudah sangat lemah. Kenapa kamu masih saja memaksakan nyawa tuamu demi menyelamatkan Gu Zinian? Kebaikan nenek yang begitu besar, Gu Zinian tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tidak apa-apa, tidak usah sungkan. Tubuh tuaku ini masih cukup kuat kok. Apa yang cukup kuat? Lonjakan energi sesaat sebelum tiada bisa saja menjadi ilusi. Tidak boleh. Aku harus memeriksa nadimu dan melihat apa masih bisa diselamatkan. Jangan, kamu ini. Buat apa periksa nadi? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Kakak senior, biarkan saja Sui mencobanya. Jangan memaksakan diri. Aku tidak apa-apa sungguh. Kakak senior, biarkan saja Sui mencobanya. Jangan terlalu memaksakan diri. Denyut nadi ini sangat kuat dan bertenaga, terasa stabil dan tenang, tidak lemah dan sangat seimbang. Apa artinya itu? Ini namanya sekuat tenaga lembu, bahkan jauh lebih sehat daripada si kuning di mulut desa kita. Bukankah aku melakukan ini demi kamu? Kamu ini hanya memiliki keahlian medis dan tenaga, tapi setiap hari hanya diam di desa bercocok tanam dan memberi makan babi. Dunia ini sangat luas. Kalau aku tidak pura-pura sakit untuk mendesakmu seumur hidupmu, kamu akan terjebak di lereng gunung yang terpencil ini. Tapi nenek tidak boleh membohongiku, membuatku khawatir begitu lama, hingga air mataku hampir habis terkuras. Nenek pembohong, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Sui, Kenapa? Aku sedang sangat marah. Jangan ganggu aku. sebenarnya, aku juga harus berterima kasih karena nenek sudah membohongimu. Jika bukan karena nenek membohongimu agar turun dari gunung, dan jika bukan karena kamu ingin menyelamatkan nenek, lalu menetap di keluarga Gu, maka aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Terima kasih banyak juga untukmu, nenek. Nenek tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga telah membawa Sui yang sangat baik ke sisiku. Maka aku tidak akan bisa bertemu denganmu. Aku juga ingin berterima kasih, nenek. Nenek tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengirimkan Sui yang begitu baik ke sisiku. Bicara apa sih? Aku melakukan ini demi uang. Ayo, makan buahnya. Ini untuk merayakan kakakku yang telah bangkit kembali dan merayakan kesehatan nenek. Benar sekali. Kebahagiaan ganda. Malam ini kita semua harus minum bersama. Jangan berpura-pura marah lagi. Nanti nenek akan membuatkan daging merah masak kecap favoritmu. Bagaimana? Aku mau yang agak berlemak. Benar, Direktur Gu, tetap stabil? Ya, seperti itu. Tumit menyentuh lantai. Zinian, rasakan kekuatan otot paha. Jangan hanya mengandalkan sandaran Sui. Baik, Bisa jalan. Kakak senior, Zinian sudah bisa berjalan. Kakak luar biasa. Sui, aku berhasil. Hebat, sudah kubilang. Dengan bantuan nenek si tabib sakti, ditambah dengan perawatan telaten dariku, pasti mustahil kalau kamu tidak sembuh. Sui, aku berhasil. Hebat, sudah kubilang. Dengan bantuan nenek tabib sakti, ditambah dengan perawatanku yang telaten, mustahil kamu tidak sembuh. Ayo, istirahatlah sejenak. Karena Direktur Gu sudah sembuh, sudah bisa melompat ke sana kemari, maka tentang yang kita bicarakan sebelumnya, masalah gaji, Bayar tagihan? tentu saja, kita kan sudah sepakat sebelumnya, setelah menyembuhkan penyakitmu, kamu akan memberiku uang yang sangat banyak. Nak, kamu benar. Sudah terlalu lama aku keluar, babi di rumah pun belum diberi makan. Kakak senior, jangan menambah kekacauan di sini. Siapa bilang sudah sembuh total? Dalam dunia medis ada yang namanya masa observasi, baru saja pulih dari sakit parah, setidaknya butuh 3 bulan masa observasi yang ketat, dan panduan pemulihan. Seandainya saat masa rehabilitasiku, aku jatuh lagi, atau penyakit lamaku kambuh, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu ada benarnya juga, kalau begitu aku akan tinggal sedikit lebih lama lagi. Ya, kamu harus tinggal. Ini demi rasa tanggung jawab pada pasien, Lalu bagaimana dengan gaji selama masa observasi? 2 kali lipat. Setuju. Kak, karena sekarang kamu belum berencana untuk menikah, lalu bagaimana dengan gaun pengantin ini? Ini kan yang dulu kamu rancang selama 1 tahun. Kamu buat sendiri dengan tanganmu, dan dipesan khusus dari pengrajin ternama. Ini adalah satu-satunya di dunia. Diletakkan di sini, apa tidak membuat risih mata? Bagaimana kalau
Aku pergi membuangnya sekarang. Hei, jangan dibuang. Gaun pengantin ini selalu menunggu pemiliknya yang sesungguhnya. Gaun pengantin ini kurancang khusus untuk seseorang yang bisa membuat jantungku berdebar dan seseorang yang mau berdiri membelaku. Di saat-saat tersulit dalam hidupku, untuk itulah aku mendesainnya. Lalu, apa kamu sudah menemukannya? Orang itu tidak jauh. Dia ada tepat di depanku. Saat Guyan memaksaku menikah hari itu, ketika kamu berdiri di depan gaun pengantin itu, aku langsung berpikir, jika saja gaun pengantin ini dikenakan olehmu, alangkah indahnya itu. Sui-sui, gaun pengantin itu memang disiapkan khusus untukmu. Aku yang pakai? Bukankah ini tidak pantas? Sui-sui, aku ingin mengganti metode pembayarannya denganku. Metode seperti apa? Aku ingin kamu menjadi nyonya rumah keluarga Gu yang sesungguhnya. Menjadi istri dari aku, Gu Zinian. Jangkanya adalah seumur hidup, dan jaminannya adalah seluruh harta dan nyawaku. Jadilah istri Gu Zinian, jangka waktunya adalah seumur hidup. Syaratnya adalah seluruh harta dan nyawaku. Apa kamu bersedia? Kak Sui-sui, terimalah dia. Gadis kecil, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Zinian adalah pria yang sangat menjanjikan. Sui-sui, Itu? Menjadi nyonya rumah itu sangat melelahkan. Harus mengurus rumah tangga, bersosialisasi, dan juga harus mengurusmu. Jadi biayanya harus ditambah. tambah biaya, seluruh kendali keuangan keluarga akan kuserahkan padamu. Bagaimanapun kamu ingin menambahnya, akan kulakukan sesuai keinginanmu. Setuju. Bagus sekali. Karena cincinnya sudah dipakai, hari ini adalah hari yang paling tepat. Gaun pengantinnya sudah ada, pengantin pria dan wanitanya juga sudah ada, para orang tua pun sudah ada di sini. Bagaimana kalau kita segera laksanakan pernikahannya sekarang juga? Ide bagus. Baiklah, nenek tua ini setuju. Benarkah aku harus memakainya? Pergilah mencobanya, aku ingin melihatnya. Zinian, pakaian ini sudah rusak kamu tusuk-tusuk terus. Nenek, aku merasa agak gugup. Jangan gugup apa yang harus digugupkan. Ingat dulu Ingat saat kakekmu menikah dulu, dia bahkan memakai celananya terbalik, beraninya kakek bicara begitu. kakak senior hargai aku sedikit. Aku juga wali nikahnya. Kamu wali nikahnya? Lalu aku ini apa? Sudah datang, sudah datang. Beri jalan sedikit, jangan sampai menginjak ujung gaunnya. Anu? Apa terlihat aneh? Tidak aneh? Kamu adalah pengantin tercantik yang pernah aku lihat. Sangat cantik. Akan lebih baik jika ada buket bunga. Tidak apa-apa, pakai ini saja sudah cukup. Maknanya juga bagus, agar terus maju dan sukses. Tidak apa-apa, pakai ini saja, maknanya juga bagus. Untuk karier yang semakin menanjak. Waktu yang tepat sudah tiba. Mempelai silakan bersiap. Sembah sujud pertama pada langit dan bumi. Kedua, beri penghormatan kepada orang tua. Anak baik, semoga kalian berdua hidup bahagia ya. Zinian, jika nanti kamu berani menindas Sui-sui, tidak perlu menunggu kakak senior bertindak. Kakek sendiri yang akan memberi perhitungan padamu. Kakek jangan khawatir, pasti dia yang akan terus mengalahkanku. Sembah sujud suami istri. Upacara selesai, antarkan mereka ke kamar pengantin. Hati-hati. Ayo jalan, masuk ke kamar pengantin. Pelan-pelan, jangan sampai terjatuh, menantu cucu kesayanganku. Kak Sui-sui sangat hebat. Kakak sungguh beruntung.